Untuk mengetahui sejauh mana soal keracunan gas portable atau makanan bisa merenggut nyawa, sudah ada dokter spesialis forensik RSCM, Ade Firmansyah. Dokter Ade, selamat petang. Selamat petang. Dokter, tapi ketika penyebab kematian kan masih dikerucutkan menjadi dua, keracunan gas atau keracunan makanan. Memang ketika ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan makanan atau gas, ada kemiripankah ketika diotopsi? Ya, terima kasih. Jadi pada setiap kasus keracunan ini kita melihat tanda-tandanya dari luar itu memiliki tanda-tanda yang mirip ya. Mulai dari pertama kita bisa menemukan tanda-tanda perbendungan, lalu juga kita bisa menemukan tanda-tanda pelebaran pembuluh darah, baik di pembuluh darah di kelopak mata ataupun di bagian lainnya. Nah, dari sini, tapi kalau memang dia suatu keracunan akibat gas CO misalnya, itu memiliki tanda yang sangat khas, yaitu lebam mayatnya dia akan berwarna merah terang. Karena apa? Karena sebetulnya gas CO ini seperti tadi kalau misalnya kita tilik dari temuan di TKP yang dijelaskan itu memiliki adanya pembakaran ya, seperti melakukan bakar-bakaran ya, maka gas yang dikeluarkan adalah akan menjadi gas CO2 dan CO ini akan memiliki tingkat afinitas atau ikatan dengan hemoglobin atau zat merah darah itu 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Sehingga di sini mengakibatkan darah itu mengandung banyak oksigen, tapi sebenarnya oksigennya tidak terikat dengan hemoglobin, sehingga dia akan akhirnya sel-sel tubuh itu tidak bisa menggunakan hemoglobinnya. Akibatnya darah berwarna merah terang, tubuh pun berwarna merah terang. Dan ini akan kita temukan juga pada saat kita lakukan otopsi. Organ-organ tubuh juga berwarna merah terang, dan kalau misalnya juga benar dia menghirup gas, maka kita akan melihat sisa jelaga di dalam saluran pernafasannya. Seperti itu. Jadi ini yang akan menunjukkan apakah benar orang ini meninggal akibat gas karbon monoksida. Untuk menegakkan apakah benar dia meninggal akibat keracunan gas monokarbon monoksida atau meninggal akibat keracunan makanan, maka kita kembali lagi secara forensik menegakkan diagnosis kematian akibat keracunan itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus ada namanya anamnesa kontak ya. Jadi memang benar tempat kejadian perkara itu ada menghirup atau mengonsumsi atau adanya zat racun itu masuk ke dalam tubuh. Seperti tadi misalnya ada cerita bahwa CO-nya itu ada terperangkap di dalam ruang tendanya, atau juga adanya sisa makanan yang sudah dimakan. Maka ini harus dilihat apakah memang betul itu mengandung zat racun. Kedua, kita akan melihat adanya zat yang masuk ke dalam tubuh ini. Misalnya kayak zat karbon monoksida itu kan masuknya melalui saluran pernafasan. Maka kita akan melihat adanya jelaga di dalam saluran pernafasan. Lalu juga kita cek lambungnya untuk mengetahui adanya sisa makanannya tadi. Nah, setelah itu juga kita akan melihat di bagian dalam tubuh apakah memang ada zat racun atau metabolitnya di dalam cairan tubuh seperti di darah, dan kemudian kita juga akan menemukan adanya kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh zat racun ini. Nah, Dokter Ade, tapi kalau misalnya kita berbicara soal kasus yang kemarin, ketika misalnya sedang ada masak, seberapa besar kemungkinan asap itu memang bisa terperangkap di sebuah tenda? Karena kan kita bayangannya ini juga sekaligus untuk edukasi, tenda kan tidak betul-betul tertutup rapat. Apa memang tetap seberbahaya itu, Dok? Ya, jadi yang terpenting di sini adalah apakah memang sangat sulit ya kalau ketika kita mengatakan adanya keracunan gas di ruang terbuka, seperti camping itu kan di ruang terbuka. Tapi sebenarnya tenda itu kita bisa mengatakan sebagai semi open. Nah, saya rasa selama barbekyuan itu maka asap-asap itu masuk ke dalam tenda, baik melalui seperti kalau kita sedang berbakar-bakaran di teras rumah, kemudian seluruh rumah pun akan masuk asapnya. Nah ini sebaiknya jangan langsung ditutup, biarkan asap itu keluar dulu, habis baru kita akan tutup rapat. Tapi akan sangat-sangat sulit sebetulnya kalau memang benar-benar open ya. Tapi sekali lagi itu, zat CO ini memiliki afinitas 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Sehingga ketika dia terhirup, yang pertama kali dilaksanakan orang itu akan merasa mengantuk dan lemas. Padahal semakin lama dia akan semakin terus menghirup gas CO itu, dan akhirnya kadarnya semakin meningkat, dan lebih dari 30% karboksi Hb di dalam darah itu sudah sangat fatal. Oke.
Dokter spesialis forensik RSCM, Dr. Ade Firmansyah, terima kasih sudah berbagi edukasi buat kami. Sehat selalu, Dok. Salam sehat.